Shalom umat Tuhan. Kurang semangat. Shalom umat Tuhan. Ini baru jemaat GPI Rock Marina Surabaya. Saudara, hidup kekristenan bukanlah hidup tanpa proses dan tantangan. Namun, sekalipun ada proses dan tantangan yang harus kita hadapi, kita tidak boleh gentar. Sebab di sorga ada Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk persoalan saudara. Sekali lagi, saudara tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Sebab Allah yang saya sembah adalah Allah yang tidak pernah melupakan saudara. Amin saudara. Yesaya 44 ayat yang ke-21. Oke. Yesaya 44 ayat yang ke-21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hamba-hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Sekali lagi, engkau tidak kulupakan. Hari ini, sebesar apapun badai dalam hidup saudara, saudara tidak perlu mundur. Hari ini, sehebat apapun persoalan dalam hidup saudara, saudara jangan menyerah. Sebab Allah yang tersembah adalah Allah yang tidak pernah melupakan saudara. Allah sesembah adalah Allah yang tidak pernah menyerah untuk persoalan saudara. Amin saudara. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa, apa saudara? Yang membawa kemenangan. Hari ini saudara, apapun keadaan saudara, apapun urusan saudara, apapun permasalahan saudara, mungkin masalah rumah tangga saudara, mungkin masalah keuangan saudara, mungkin masalah kesehatan saudara, mungkin masalah pelayanan saudara. Saya mau berkata kepada saudara, saudara jangan takut, saudara tidak perlu bimbang, sebab Allah yang selalu sembah adalah Allah yang maha besar, Allah yang tidak terbatas, dan Allah yang melakukan mujizat. Amin saudara. Beri sorak-sorai itu Tuhan. Jangan takut. Jangan bimbang. Sebab di surga selalu ada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Yang sanggup melakukan perkara-perkara besar bagi saudara. Yang sanggup memukau dan mengherankan bagi saudara. Amin saudara. Katakan pada sebelah saudara. Jangan takut. Jangan heran. Sebab di surga ada Allah yang dapat menolong kita. Nah saudara, setahun yang lalu, saya didiagnosa oleh dokter. Dan saya terdeteksi bahwa saya adalah pengidap penyakit jantung. Artinya jantung saya, otot jantung saya itu lemah sekali saudara. Dan saya harus setiap hari berolahraga. Saya harus minum obat. Nah saudara, kemudian kira-kira 3 atau hampir 4 bulan yang lalu, tiba-tiba saudara, berat badan saya itu bisa turun dalam 1 bulan itu sebanyak 8 kilo. Saya sekarang kurus. Nah saudara, pada waktu itu saya curiga, kenapa berat badan saya bisa turun begitu drastisnya? 8 kilo dalam 1 bulan saudara. Kemudian saya pergi ke Lab Prodia. Saya periksakan di sana, saya lakukan check up di situ saudara. Ternyata saudara, hasil daripada check up saya di situ, gula darah saya amat sangat tinggi saudara. Sampai 353 saudara. Jauh di atas maksimal. Nah saudara, kemudian saya datang ke dokter spesialis gula darah.
Saya diberi obat saudara, dan saya minum obatnya, saya juga tetap olahraga Tuhan, saudara. Dan gula saya sudah mulai menurun. Nah saudara, tepatnya pada waktu tanggal 14 Agustus 2010, kira-kira jam 11 siang saudara, saya mengalami satu peristiwa yang sangat luar biasa. Dan peristiwa itu disebutkan oleh Bapak Gembala kita, yaitu Bapak Timotius Arifin, dengan sebutan near death experience atau deep coma. Nah saudara, pada waktu tanggal 14 Agustus 2010, kira-kira jam 11 siang saudara, selesai saya mandi, saya keluar dari kamar mandi saudara, saya dapatkan istri saya ada di depan kaca rias. Nah, saya waktu itu sudah mengenakan celana panjang, tapi saya belum mengenakan pakaian atas. Tiba-tiba saudara, istri saya langsung manggil saya, Han, pokoknya urusan bisnisnya aku kamu tidak usah urus. Aku jalan sendiri. Kamu tinggal berdoa saja untuk aku. Ini urusannya aku, ini bisnisku. Bisnismu lain, ini bisnisnya aku. Saya katakan, jangan kamu lakukan, stop. Karena bisnis kamu tuh terlalu menanggung risiko yang besar. Tidak, aku tetap jalan Han, yang penting kamu berdoa saja. Nah saudara, istri saya itu ada bisnis tanah, bukan bisnis narkoba saudara. Bukan bisnis narkotika. Tapi dia jual beli tanah, rumah ya. Tapi saudara, istri saya ini berani beli tanah yang hanya satu lembar surat. Ya, mungkin hanya di sana orang katakan atau D atau letter C gitu. Dia berani beli. Saya katakan ini resiko sekali Rat, namanya Ratmini. Ini resiko sekali. Jangan kamu lakukan. Enggak, pokoknya aku tetap jalan. Kalau aku tidak beli tanah yang seperti ini, mana aku bisa dapat untung? Kalau beli tanah yang sudah ada sertifikat, untungnya kecil katanya. Pokoknya kamu tidak usah urus aku, kamu tinggal doa saja. Aku jalan sendiri. Risiko aku yang tanggung. Tiba-tiba saudara, waktu itu kira-kira hampir jam 11 siang. Jantung saya berdebar begitu luar biasa saudara. Duk-dak, duk-dak, keras sekali. Seakan-akan jantung saya itu hampir copot saudara. Dan sekonyong-konyong saudara, sekujur badan saya ini saudara, keluar keringat dingin. Badan saya sudah basah kuyup saudara. Dan saya mulai lemas. Saya merasa lemas sekali saudara. Dan saya berbaring di pinggir daripada ranjang. Waktu itu ada di kamar. Saya berbaring di pinggir ranjang. Kemudian saya memanggil istri saya. Saya katakan, Rat, namanya Ratmini. Rat, cepat tolong aku Rat. Sepertinya aku ini lain. Tidak seperti biasanya. Cepat bawa aku ke rumah sakit Rat. Bawa aku ke rumah sakit. Akhirnya istri saya panik saudara. Dia panik. Dia tidak tahu apa lagi yang harus dia lakukan. Kemudian dia panggil anak saya. Pada waktu ada anak saya di sebelah kiri saya saudara. Dia panggil Rifan. Ayo cepat Rifan. Doakan papi. Papi sakit cepat. Rifan anak kecil yang 8 tahun juga panik saudara. Jadi mereka panik di dalam. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kemudian tiba-tiba saudara. Entah dari mana. Saya bisa merasakan satu ketakutan yang begitu luar biasa saudara. Saya merasa amat sangat takut. Dan saya katakan pada istri saya, aku ini takut sekali loh Rat, sepertinya aku mau mati. Aku takut Rat. Kemudian anak saya Rifan dia berkata, Papi jangan mati Papi. Kalau Papi mati siapa nanti yang membiayai Rifan sekolah? Papi jangan mati Papi, tolong jangan mati. Tiba-tiba saya sudah tidak menyadarkan diri. Dan saya merasakan roh saya sudah keluar dari tubuh saya saudara. Nah, saya dibawa naik tinggi saudara, tinggi sekali. Dan akhirnya saya tiba di satu tempat saudara. Tempat itu sangat panas, panas terik saudara. Dan saya melihat jalan di situ cukup lebar saudara. Terdiri dari tanah dan bebatuan, terjal dan curam sekali saudara. Saya lihat di kiri kanan itu banyak pepohonan. Tapi pohon-pohonnya semua kering saudara. Rantingnya, carangnya, semua kering-kering sekali saudara. Tidak ada daun, tidak ada buah. Tiba-tiba saudara, saya melihat ada seorang wanita muncul di sana saudara, sebelah kiri saya. Dan saya kenal sekali wanita itu. Dia adalah adik daripada istri saya. Dan dia sudah meninggal
beberapa tahun yang lalu. Dia meninggal di luar Kristus. Belum hilang heran saya. Kemudian tiba-tiba muncul lagi saudara, seorang pria di sebelah kiri saya. Dan dia adalah almarhum mertua saya. Jadi bapak daripada istri saya. Belum hilang heran saya. Tiba-tiba sebelah kanan saya saudara, muncul lagi seorang pria. Dan dia adalah papa saya. Papa saya juga meninggal di luar Kristus saudara. Nah, setelah saya melihat ketiga-tiga ini, saya berpikir kenapa mereka yang menjemput saya. Tiba-tiba Komang, adik istri saya itu berkata pada saya, Ko Erhan, ayo cepat Ko Erhan, ikut kami, cepat jalan. Saya ikut mereka, panas terik, saya jalan, saya ikut mereka jauh sekali. Kemudian saya jatuh karena capek saudara, saya bangkit lagi. Kemudian Komang berkata, ayo Ko Erhan cepat, nanti cepatan siang loh. Tahu-tahu udah siang saudara. Dan saya jatuh lagi, si Komang panggil lagi, ayo cepat Ko Erhan, nanti cepatan sore loh. Akhirnya sudah sore saudara. Saya jatuh lagi dengan sisa-sisa tenaga saudara. Saya jalan lagi, Komang panggil lagi. Ayo cepat Ko Erhan, nanti cepatan malam. Tiba-tiba saudara, hari sudah mulai gelap saudara. Nah pada waktu hari sudah mulai gelap saudara, jalan itu semakin kecil dan semakin kecil dan semakin kecil saudara. Tinggal saya sendirian di ujung jalan itu. Mereka bertiga sudah tidak ada, saya cari mereka tidak ada. Tahu-tahu mereka sudah jauh ada di depan sana saudara. Muka belakang saya itu gelap gulita saudara. Hitam pekat. Saya tidak melihat apa-apa. Tiba-tiba saudara, saya melihat ke bawah saudara. Saya melihat satu fenomena yang amat sangat mencekam. Satu fenomena yang sangat mengerikan saudara. Sejauh mata saya memandang itu semua lautan manusia saudara. Dan mereka saling membunuh di sana saudara. Ada yang membawa tombak, ada yang membawa pedang, ada yang membawa panah saudara. Mereka saling membunuh di situ. Saya melihat darah muncrat begitu tingginya. Di sana sini semua darah. Dan tiba-tiba saudara, ada banyak sekali binatang-binatang buas masuk di dalam lautan manusia itu. Dan kali ini saudara, manusia melawan binatang dan binatang melawan manusia. Mereka saling membunuh di sana. Dan saya melihat darah itu mulai muncrat lagi saudara. Begitu mengerikan. Di mana-mana darah muncrat semakin tinggi dan semakin tinggi saudara. Dan saya menjadi ketakutan. Saya menjadi sangat amat ngeri saudara. Kemudian saya bersujud di situ. Saya panggil nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan Yesus tolong aku. Aku takut. Aku dalam keadaan bahaya. Tolong Tuhan. Tiba-tiba saudara. Tanah di mana saya bertelut itu tergetar saudara. 3 kali. Getar yang ketiga ini amat sangat keras. Dan masuk ke dalam roh saya. Kemudian saya bangkit berdiri. Saudara, kali ini saudara. Saya melihat satu fenomena yang sangat amat ajaib. Yaitu saya melihat saudara. Satu suasana, situasi. Yaitu sinar yang sangat ajaib. Sinar yang sangat mempesona. Sinar yang sangat menakjubkan saudara. Saya tidak pernah melihat sinar seperti itu saudara. Kemudian saya melihat ke sebelah kiri saya. Saya melihat ada banyak pepohonan di sana saudara. Tinggi-tinggi, daunnya lebar-lebar. Dan buahnya ada melekat di carang, ada menempel di ranting. Dan pohon itu saudara, tidak pernah saya lihat di muka bumi. Saya yakin saudara pun pasti tidak pernah melihat pohon seperti itu saudara. Indah sekali saudara, buahnya warna-warni, amat sangat memukau saudara. Nah, setelah saya melihat pepohonan itu saudara, kemudian saya tiba-tiba melihat ke bawah. Saya melihat ke bawah, saya melangkah begini. Saya terheran-heran saudara. Sejauh mata saya memandang, itu semuanya warna kuning saudara. Semuanya warna kuning. Saya melihat lagi ke bawah. Saudara, warna kuning itu sejauh mata saya memandang, tembus saudara. Jadi sepanjang mata saya memandang itu semua kuning. Dan saya tahu itu emas. Dan saya mengerti
bahwa saya sedang berada di sorga. Jadi emas di sana itu transparan, tembus pandang. Sedalam mata memandang itu semua emas, saudara. Jadi tanah di sana itu semuanya emas. Dan di sorga, saudara, tidak ada yang mengomandoi, tidak ada yang memberitahukan. Kita langsung bisa mengerti saja. Dan saya tahu bahwa kali ini saya sudah ada di sorga. Saya jalan di lantai emas itu, saudara. Kemudian, saudara, di kejauhan sana, saya bisa melihat ada satu pintu gerbang. Saya mengerti, kalau di sorga saya mengerti. Saya melihat ada satu pintu gerbang yang begitu indah, luar biasa, saudara. Dan saya tahu pintu gerbang itu terbuat dari batu yang tidak ada di bumi. Batu itu hanya ada di sorga. Kemudian tidak lama kemudian, gerbang surga itu terbuka, saudara. Terbuka lebar. Terbuka lebar. Saudara, pertama yang saya dengar adalah pujian, penyembahan yang sangat indah. Pujian, penyembahan yang sangat mengagumkan, saudara. Dan pujian, penyembahan itu, saudara, sampai masuk ke dalam roh saya, saudara. Jadi pujian, penyembahan sana itu bisa masuk ke dalam roh saya, saudara. Nah, setelah itu, saudara, saya melihat ada banyak sekali rumah di sana. Bukan jutaan saja, tapi banyak sekali rumah yang tidak terhitung jumlahnya. Dalam pikiran saya, saudara, kapan saya bisa sampai di sana ya? Jauh sekali. Rumahnya indah, indah sekali, saudara. Sangat mengagumkan dan sangat mempesona, saudara. Tiba-tiba, saudara, saya sudah berada di depan sebuah rumah. Dan saya melihat di dalam rumah itu, saudara, ada sebuah tahta putih. Dan warna putih dari tahta itu, saudara, tidak pernah saya lihat di dunia. Putihnya beda sekali, saudara. Dan kemudian di tengah tahta itu, saya melihat ada seorang pria duduk di sana. Dia mengenakan jubah putih panjang sampai kaki tertutup dan membawa satu tongkat. Kemudian saya semakin dekat. Dan saya menatap wajahnya. Tiba-tiba saya tersungkur, saudara. Karena dari wajahnya, saudara, terpancar sinar yang amat sangat kuat, saudara. Saya tersungkur di situ. Dan saya mencoba lagi. Untuk yang kedua kalinya, saya bangkit. Saya melihat lagi wajahnya. Kembali saya tersungkur. Karena dari wajahnya muncul sinar yang begitu kuat dan tajam sekali, saudara. Ketiga kalinya saya coba melihat yang ketiga kalinya. Tetap saya tidak bisa, saudara. Karena dari dalam wajahnya itu terpancar sinar yang amat sangat kuat. Dan saya tersungkur kembali. Kemudian, saudara, saya terdiam sejenak. Tiba-tiba, saudara, paha saya yang sebelah kiri ini ditepuk dengan tongkatnya Tuhan sebanyak 3 kali. Dan saya mengerti bahwa saya disuruh melihat wajahnya. Dan kali ini saya tahu bahwa saya benar-benar ada di depan Tuhan Yesus. Saya bertelut begitu saya lihat. Kali ini, saudara, saya bisa melihat wajah Tuhan Yesus dengan amat sangat jelas. Satu wajah yang sangat memukau. Satu wajah yang sangat mempesona, saudara. Satu wajah yang begitu berwibawa. Dari wajahnya itu timbul belas kasihan. Ketika saya memandang wajahnya, saya merasa amat sangat aman, tentram, dan damai sekali, saudara. Dari pandang matanya bisa terlihat sepasang mata memandang dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Pandangan mata yang begitu lembut. Pandangan mata yang mengandung arti belas kasihan yang begitu luar biasa, saudara. Dan kemudian saya berkata, Tuhan Yesus, aku tidak mau lagi ke dunia. Biarkan aku di sini saja, Tuhan. Di dunia penuh penderitaan. Di dunia banyak persoalan, Tuhan. Biarkan aku di sini saja.
Aku letih, aku lelah Tuhan, aku capek. Kemudian Tuhan berkata, nah, memang di dunia penuh penderitaan. Di dunia banyak persoalan. Tetapi kamu harus segera kembali ke dunia. Tidak mau Tuhan, tolong biarkan saja aku di sini Tuhan. Biarkan aku di sini Tuhan. Tiba-tiba Tuhan memahkotai saya. Dan saya melihat dari tangan Tuhan yang berlubang paku itu keluar sebuah tongkat. Dan kemudian tongkat itu diberikan kepada saya. Tuhan berkata, nah, ini tongkat untuk kamu. Ini tongkat penggembalaan. Saya katakan, Tuhan, tolong biarkan aku di sini saja. Aku tidak mau ke dunia, Tuhan, tolong biarkan aku di sini. Kemudian Tuhan berkata, ambil anak, ini tongkat untuk kamu. Kemudian saya ambil tongkat itu, saudara. Setelah saya ambil tongkat itu, Tuhan berkata, jangan takut. Aku Tuhanmu. Aku Tuhanmu. Aku Tuhanmu. Aku akan menyertai engkau dan memberikan engkau kekuatan. Engkau harus menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi saksiku. Tiba-tiba Tuhan bangkit dari tahtanya. Dan Tuhan memegang tangan kiri saya dengan tangan kanannya, saudara. Tuhan bawa saya keluar. Saya digandeng, saya dibawa jalan-jalan di sorga, saudara. Jalan di sorga begitu indahnya, saudara. Amat sangat menakjubkan, sangat memukau, saudara. Dan sepanjang saya berjalan-jalan di sorga, bahkan sepanjang saya berada di sorga, saya selalu mendengar pujian dan penyembahan yang begitu mengagumkan, saudara. Pujian penyembahan di sana, saudara, bukan suara manusia. Dan saya tahu itu adalah suara malaikat, saudara. Saya tidak bisa mendengar, membedakan apa suara wanita atau pria. Yang pasti saya tahu itu suara malaikat. Penyembahan yang amat sangat mengagumkan, saudara. Dan saudara, pada waktu Tuhan Yesus memegang tangan saya, saudara. Sepertinya, saudara, tangan Tuhan Yesus itu masuk meremas ke dalam tangan saya, saudara. Saudara kalau pernah meremas agar-agar, seperti itu, saudara. Seperti masuk tangan Tuhan di dalam tangan saya. Tidak sakit, tapi nyaman sekali, saudara. Saya dipegang, digandeng, dibawa jalan-jalan. Saya hanya setinggi pinggangnya Tuhan Yesus. Saya dibawa jalan-jalan. Udaranya begitu nyaman. Sangat-sangat nikmat, saudara. Dan saya melihat di sana. Rumah begitu banyaknya, saudara. Jumlah rumah yang tidak terhitung banyaknya, saudara. Rumahnya indah mempesona, saudara. Dan posisi rumah di sana, saudara, itu bertingkat. Misalnya, saudara, ini rumah. Jadi ini ada tingkatan, ini rumah lagi. Ini ada tingkatan, ini rumah lagi. Tapi bukan rumah yang bertingkat. Posisi rumahnya seperti itu. Indah memukau, saudara. Amat sangat mengagumkan rumah-rumah di sana, saudara. Kemudian dalam pikiran saya, ini rumahnya siapa ya? Dalam pikiran. Tuhan langsung menjawab, saudara. Nah, itu rumahnya si A. Dan itu rumahnya si B. Dan yang itu, nak, itu rumahnya si C. Tapi yang membuat saya terheran-heran, saudara. Tuhan sudah menyebutkan 3 nama. Tapi Tuhan melupakan ketiga nama itu. Yang saya tahu pasti ketiga nama itu ada di dalam Alkitab. Ada di dalam Alkitab. Begitu luar biasa Tuhan itu. Dia menyebutkan, dia memberitahukan, tapi dia sanggup melupakan, saudara. Saya tidak ingat sama sekali. Tapi ketiga nama itu ada dalam Alkitab. Begitu luar biasanya. Kemudian, saudara, di dalam pikiran saya, ini rumah indah-indah sekali ya. Luar biasa sekali. Transparan semua, saudara. Satu rumah dengan rumah yang lain yang berjumlah begitu banyak itu, saudara. Itu tembus pandang semua.
transparan, tidak terbatas. Kita bisa melihat dari satu rumah ke rumah yang lain itu saudara. Dan daya pandang kita di sorga itu amat sangat kuat saudara, sangat jauh. Kemudian dalam pikiran saya, rumahku yang mana ya? Tiba-tiba saudara, saya dibawa Tuhan ke depan sebuah rumah. Tiba-tiba saya sudah ada di depan sebuah rumah. Dan saya melihat rumah itu amat sangat indah saudara. Mewah sekali. Saya dibuat terkagum-kagum saudara. Tuhan tetap menggandeng saya. Saya dibawa melangkah masuk ke dalam rumah itu. Tiba-tiba saya melihat ke bawah. Dan saya melihat lantai itu warnanya kuning saudara. Tapi kali ini saudara, warna kuningnya beda. Saya tidak pernah melihat warna kuning seperti itu di dunia saudara. Saya terheran-heran. Ini apa ya? Apa ya ini? Kemudian Tuhan langsung menjawab. Nah, inilah emas yang sesungguhnya emas yang tidak pernah kamu lihat di dunia. Kemudian Tuhan tetap menggandeng saya. Saya dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan. Saya melihat dinding ruangan di sana saudara. Itu warnanya sangat amat mempesona saudara. Ada warna putih, silver, bauran antara putih dan silver, warna silver. Tapi semua warna itu tidak pernah saya lihat di dunia saudara. Saya terheran-heran dalam pikiran saya, ini apa ya? Kemudian Tuhan menjawab, nah ini adalah mutiara. Oh mutiara. Kemudian Tuhan menggandeng saya lagi saudara, masuk lagi ke sebuah ruangan. Dan kali ini saya melihat dindingnya semuanya warna biru saudara. Dan warna biru ini pun tidak pernah saya melihat di dunia. Dalam pikiran saya ini apa lagi ya? Kemudian Tuhan menjawab, nah ini adalah batu safir. Belum hilang heran saya, Tuhan tetap menggandeng saya. Dan kali ini Tuhan mengajak saya masuk ke dalam sebuah ruangan lagi. Dinding di sana semua warnanya merah muda, warnanya pink. Dan warna ini pun tidak pernah saya lihat di dunia. Saya terheran-heran saudara. Ini dinding apa lagi ya? Kemudian Tuhan menjawab, nah ini batu delima. Oh batu delima. Kemudian saya berkata pada Tuhan, Tuhan biarkan saja aku di sini Tuhan. Aku tidak mau ke dunia. Ini kan rumahku Tuhan. Biarkan aku di sini Tuhan. Aku tidak mau ke dunia. Dunia penuh penderitaan Tuhan. Biarkan aku di sini Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, kamu tetap harus kembali ke dunia. Jangan takut. Aku Tuhanmu. Aku Tuhanmu. Aku Tuhanmu. Aku akan menyertai engkau dan memberikan engkau kekuatan. Tidak Tuhan, tolong biarkan aku di sini Tuhan. Kan ini rumahku Tuhan. Waktumu telah tiba. Dan kamu harus segera kembali ke dunia. Tugasmu masih banyak di dunia. Dan nanti di satu hari kamu akan datang kembali ke tempat ini. Tiba-tiba saudara, Tuhan menghilang. Pada waktu Tuhan menghilang saudara, saya merasa sedih. Kemana Tuhan? Kemana Tuhan? Saya cari tidak ada. Kemudian saya memandang ke depan. Saya melihat saudara dari kejauhan. Ada 7 pribadi yang sedang datang pada saya. Dan saya tahu bahwa itu adalah malaikat. Tidak lama kemudian, malaikat itu tiba di depan saya. Saya melihat ada 7 pribadi yang posturnya semua sama saudara. Tingginya semua sama. Wajahnya tidak bisa dibedakan. Mirip semua. Kemudian malaikat itu berkata pada saya, kamu harus segera kembali ke dunia. Saya katakan, malaikat, aku tidak mau ke dunia. Ini rumahku. Tuhan Yesus berkata, ini rumahku. Tidak, kamu harus segera kembali ke dunia. Karena ini perintah Tuhan Yesus. Tiba-tiba saudara, saya sudah dibawa ke satu tempat saudara.
Ketika saya tiba di tempat itu saudara, dari kejauhan sana saudara, saya melihat ada satu anak kecil yang mengenakan jubah ungu saudara. Di tangan kanannya dia memegang sebuah salib. Cahaya salib ini sangat kuat sekali saudara. Dan anak kecil itu jalan mendekat pada saya. Saya melihat siapa ya ini ya. Begitu mendekat, tiba-tiba saya tahu, oh ini anak saya. Ini Rifan ini, anak saya. Kemudian saya berpikir, kenapa saya tidak bawa Rifan ke sini ya? Apakah saya mati ya? Tahu-tahu tiba-tiba Rifan sudah duduk di sebuah tahta kerajaan saudara. Dan dia tetap masih memakai jubah ungu. Dan kali ini di tangan kanannya, dia memegang satu tongkat kecil saudara. Dia duduk di kursi kerajaan itu dan dia ayun-ayunkan kakinya gini saudara. Kemudian saya berpikir, apakah saya mati ya? Kemudian tiba-tiba saudara, saya dibawa turun oleh malaikat. Sampai saya di atas awan-awan saudara. Ketika saya berada di atas awan-awan saudara, ada satu peristiwa yang amat sangat ajaib saudara. Ingatan saya, memori saya itu saudara, bisa teringat kembali. Saya bisa mengingat kembali semua keluarga saya, semua saudara saya, semua teman sahabat handai taulan saya yang ada di dunia yang masih hidup. Yang mati saya tidak ingat. Semua yang masih hidup saya bisa ingat kembali saudara. Setelah itu saudara, tiba-tiba saya dibawa turun oleh malaikat saudara. Dan malaikat bawa saya turun. Kali ini saudara, saya sudah kembali ada di dunia. Saya terheran-heran karena saya bisa melihat jasad saya sendiri saudara. Baru saya tahu, oh aku mati, aku mati. Sebelah jasad saya ada istri saya di sini. Menangis terus sambil menyembah Tuhan. Di sebelahnya ada Daud, anak asuh saya. Dia juga menangis terus. Sebelah kiri saya ada anak saya Rifan. Rifan juga menangis terus dan kemudian menyembah Tuhan. Di depan kaki saya, di kaki saya kiri kanan, ada dua orang sopir saya juga di sana. Dia pijat kaki saya. Mereka juga nangis semua saudara. Saya tahu, oh aku mati nih. Tiba-tiba saudara, roh saya itu masuk kembali ke dalam tubuh saya. Puk! Dan saya merasakan ada satu hentakan saudara. Puk begitu. Dan saya mulai menangis. Saya mulai menangis. Saudara, ketika saya diangkat naik ke surga oleh Tuhan, tentu saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia. Dan yang paling tahu peristiwa selama saya ada di surga itu adalah istri saya dan anak saya saudara. Izinkan saya saudara untuk saya memanggil istri saya dan anak saya bisa maju ke depan. Mari, jangan malu-malu, minta dijemput saudara. Mari silakan Rifan. Ya jadi saudara, ketika saya berada di surga, istri saya yang paling tahu dan anak saya Rifan ini, apa yang terjadi di dunia ini. Saya mempersilakan istri saya untuk menyampaikan apa yang dia lihat pada waktu itu. Silakan. Salam saudara. Saya akan menyaksikan pada saat roh suami saya terlepas dari tubuhnya waktu dibawa ke surga saudara. Nah saat itu memang sebelumnya itu saya ada percekcokan ya, ada perselisihan dengan suami saya yang seperti disaksikan itu. Saya ada tambahan bisnis untuk jual beli rumah, jual beli tanah seperti Bapak Dani ya. Nah itu karena saya enak untungnya saudara. Jadi suami saya tidak sejahtera, tidak senang. Karena maksud daripada suami saya mesti ikut melayanin. Jadi minta ikut 100% saya ikut melayanin karena kemanapun suami saya. Nah saya ada janji, kadang-kadang janji kepada yang pemilik tanah, kadang-kadang yang membeli tanah karena saya mengapling saudara. Nah itu suami saya kayaknya membuat sakit ya. Tapi dia tidak tunjukkan kepada saya, cuma dia bilang, ayo melayanin, jangan aku dicarikan kekayaan lagi, aku cukup segini, aku mau menabung untuk di sorga. Dia selalu begitu, aku mau untuk pada saat dipanggil oleh Tuhan.
Tapi saya tuh, maksud saya bisnis itu pun untuk pelayanan saudara. Karena pelayanan itu tanpa ada uang tidak bisa. Karena sering sekali suami saya melayani orang sakit, orang tidak mampu. Saya pikir begini, kalau orang tidak mampu cuma doa enggak cukup. Mesti ya di situ saya punya uang lebih, saya bisa membantulah untuk pengobatan, untuk biaya hidupnya. Itu pikiran saya. Tapi suami saya tidak mengerti. Dia cukup untuk yang bisnis saya. Saya punya klinik spa, saudara, dan juga produksi barang herbal untuk tubuh. Cukup untuk itu dipakai melayanin. Nah itu suami saya, di sinilah saya ada perselisihan saudara. Akhirnya terjadi keributan. Nah seperti yang tadi disampaikan oleh suami saya, saat dia sudah berbaring terlepas rohnya, dibawa ke sorga, dibaring di sebelah tempat tidur saya saudara. Di situ saya menyesal, kenapa Tuhan ini bisa terjadi, saya bingung. Waktu itu saya ada bertiga di kamar, kenapa ini bisa terjadi? Aduh Tuhan kenapa, aduh saya minta ampun, minta maaf Tuhan, jadi saya panik. Nah anak saya ini yang kreatif, dia keluar memanggil anak asuh saya dan pegawai saya. Saya sudah tidak ingat apa-apa, cuma nungguin suami saya, mata sudah naik, saya sudah ketakutan. Terus dia di luar, dia manggil, Om Daud, tolong keluarkan mobilnya Om Daud, papi sakit keras, ayo bawa ke dokter papi. Masuklah anak asuh saya ini si Daud. Setelah masuk, kenapa Bu, Bapak kok bisa begini? Iya tadi ada ribut sedikit Daud begini. Oh ya ini Bapak kelelahan. Jadi dia bilang, terus dia duduk ikut di bawah, saya di bawah, kelelahan. Jadi saya juga terbius memang kelelahan. Karena kalau suami saya bekerja, mulai pagi sampai sore tidak pernah berhenti, tidak ada istirahat siang. Dan di situ berisi pelayanan lagi, sampai malam baru pulang. Itu hari-hari sering sekali dilakukan. Oh saya terbius, oh ya kelelahan benar. Akhirnya saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan puji-pujian dan minta ampun pada Tuhan dan minta ampun pada suami saya. Saya katakan saya akan ngikutin apa yang papi mau, saya akan ikut. Saya akan buang bisnis saya itu, tanah saya itu yang apa yang tidak mau. Nah di situ sebenarnya masuk lagi supir saya saudara. Begitu mau masuk ada anak saya berdoa di luar. Loh Ripan kok di sini? Ya Om saya berdoa untuk papi sakit keras. Ripan takut ditinggal papi mati. Ayo masuk ke dalam aja Rifan, sama Om sama-sama berdoa. Masuklah ketiga-tiganya saudara. Nah sampai di dalam dia bertanya lagi, kenapa ini Bu Ut, kenapa terjadi Bapak? Nah cerita Bapak kelelahan. Jadi karena terbius kelelahan itu kita hanya memuji menyembah Tuhan. Waktunya sudah tiba 2 jam lebih saudara. Di situ Daud sudah merasakan terlepas katanya napasnya. Dari sini rohnya, apa napasnya. Di sini juga di Najis sudah tidak ada. Dia sudah berkomunikasi dengan supir saya, kakinya kedinginan. Bapak ini sudah mati, sudah tidak ada, dia sudah tidak mau mijet. Terus Daud juga begitu, iya sudah tidak ada. Terus dia sentak panggil saya. Ibu, kenapa Ibu kok diam aja? Ibu kok tidak manggil dokter, kok cuma berdoa minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Hah, dokter siapa? Saya jadi linglung, dokter siapa? Kan Ibu banyak punya teman dokter, masa satu pun Ibu tidak ingat? Tidak ingat, dokter siapa? Terus obatnya Bapak mana? Obat jantungnya? Aduh lupa juga, tidak tahu. Jadi saya sangat bingung waktu itu saudara. Nah disitulah pada saat keributan ini, Daud ini dengan saya dan supir saya juga, akhirnya di situ berdiri anak saya saudara. Berdiri, diam semuanya ini. Jadi kita tersentak begitu diam. Dan waktu itu memang lain rupa anak saya, jadi tegas sekali. Terus diam kita melongo semuanya melihat Rifan. Rifan sudah berdoa, papi tidak mati. Tadi Rifan lihat pernyataan Tuhan. Terus dia ngomong langsung, dia menatap wajah papinya. Papi tidak mati. Papi kan kenal Yesus sudah lama. Dan papi disayang Tuhan Yesus papi. Papi tidak mati. Terus keluar anak saya ambil botol agak besar minyak kayu putih. Nah saya yang tua-tua tidak ingat ambil kayu putih, pijet-pijetnya enggak pakai minyak saudara. Karena panik semuanya. Jadi ambil kayu putih itu dia kocok, dia urapi, tanda salib di dahinya. Dalam nama Yesus, papi tidak mati karena papi masih dibutuhkan di dunia ini untuk mengobatin banyak orang. Banyak persoalan orang-orang di dunia. Terus lagi di kiri, di dada kirinya jadi tanda salib juga.
ceritanya sama kayak tadi, papi tidak mati karena papi masih dibutuhkan orang. Banyak perkara besar masih belum diselesaikan. Jadi dituangkan minyak itu, digosok-gosok. Habis itu saya minta saudara, kok saya tidak ingat minta minyak, itu pikiran saya. Saya kasih supir saya sudah tidak mau mijet. Kan sudah mati ngapain dipijat lagi. Nah terus di situ jadi pada saat anak saya bilang itu, nanti saya kasih tahu pernyataan Tuhan. Tuhan sudah nyatakan kepada Rifan bahwa papi tidak mati. Ayo kita naikkan pujian. Pujian bersyukur pada Tuhan. Naiklah saya puji-pujian saudara. Nah pada saat itu naikkan puji-pujian itu, nah sebentarnya Pak Heran terus memanggil dengan lelah sekali. Rifan. Yang lain takut, supir saya takut, dia takut kok hidup. Tadi mati kok hidup, jadi dia ketakutan. Dia bilang sudah bingung matanya begini-begini. Tapi Rifan menatap mata dari papinya. Saya cuma kaget aja. Oh iya, karena saya tidak tahu dia mati. Oh iya, aduh sudah ingat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah itu, nah di sini saudara yang saya dapatkan. Karena menurut pendapat saya itu benar. Saya mencari uang pun untuk mendukung pelayanan saudara. Tapi menurut suami saya itu saya salah, cukup dengan apa yang ada. Nah itu, di sini perselisihan saya dengan suami. Nah akhirnya mungkin Tuhan tidak senang dengan cara begitu. Jadi untuk suami saya mendidik saya tidak mempan, dengan cara berdoa tidak mempan, terjadilah seperti tsunami sekarang saudara. Diempaskan dengan badai yang mengagetkan yang saya tidak bayangkan terjadi seperti ini saudara. Sampai turun saya, berat badan saya turun 7 kilo. Dulu saya gemuk sekali saudara, sekarang saya turun 7 kilo. Dengan dulu saya memakan obat diet apapun tidak mempan saudara. Dengan kejadian ini saya trauma dan saya sangat takut sekali. Nah itu, terus kenapa saya tidak manggil dokter buat blank sama Tuhan, tidak memanggil hamba Tuhan, Pak Arifin dan siapapun. Di sini saya mengerti, saya diberikan mengerti oleh Tuhan. Karena Tuhan mau memakai keluarga kami, anak kecil pun Tuhan pakai untuk berdoa, untuk menyatakan mujizatnya. Itu saudara, sekian kesaksian saya. Ya saudara, pada waktu itu saudara, Rifan berdoa kepada Tuhan. Dan dia mendapatkan satu penglihatan saudara. Dan anak kecil ini memang kalau saya ajak dia berdoa, dia sering sekali mendapatkan penglihatan. Sejak dia umur 1,5 tahun saudara, tengah malam kalau saya bangun berdoa, dia bisa ikut berdoa. Selama 1 jam dia tidak bergeming saudara. Dan pada waktu saya ada di sorga, saya melihat dia di sana. Ternyata di dunia dia berdoa dan dia juga dapat melihat satu penglihatan. Silakan Rifan yang sampaikan. Salam Bapak. Yang keras suaranya. Salam Bapak Ibu. Waktu papinya Rifan mati, Rifan tergerak untuk berdoa supaya papi bisa hidup lagi ke dunia bersama Rifan. Waktu Rifan doa, Rifan mendapatkan penglihatannya yaitu papi ada di suatu tempat di kanannya papi itu papi ada binatang buas yang banyak. Habis itu di kirinya papi ada pisau besar. Papi ketakutan dan papi tersungkur. Papi memanggil nama Tuhan. Habis itu ada angin besar yang menabrak binatang buas itu dan pisau semuanya hilang dan papi bisa keluar dari tempat itu. Ya, itu yang dilihat oleh Rifan pada waktu di dunia saudara. Ya, terima kasih. Silakan dok kembali. Ya saudara, setelah saya kembali dari sorga saudara, selama 3 hari itu saya tergoncang saudara. Karena apa saudara? Karena saya masih merasa hidup di 2 alam. Satu sisi seperti saya masih ada di sorga, tapi sisi lain saya sudah ada di dunia. Saya masih teringat saudara, pada waktu saya di sorga itu, rumah yang begitu indahnya. Jadi dinding yang dikatakan mutiara, batu safir, batu delima itu bukan dinding yang ditempel-tempel dengan batu-batu mutiara atau batu-batu safir. No saudara, jadi satu dinding itu utuh, satu biji batu, tidak ada sambungannya saudara. Begitu luar biasa rumah di sana saudara.
tidak bisa dinilai dengan mata uang di dunia, saudara. Itu masih saya ingat semua, saudara. Sehingga 3 hari itu saya tergoncang sekali, saudara. Nah, kalau ada orang yang datang pada saya pada waktu itu, saudara, ada teman-teman datang, mereka tidak perlu mengatakan persoalannya. Saya sudah langsung bisa tahu. Karena surga itu masih melekat sekali di pikiran saya, saudara. Jadi urapan surga itu masih kuat sekali. Dan saya tahu apa keperluan orang itu. Dan saya bisa menjawab. Nah, salah satunya, di sini ada teman saya, Bapak Abraham Ismu. Beliau akan menyampaikan nanti apa yang pernah terjadi pada waktu itu, saudara. Silakan mari Bapak Ismu untuk memberikan kesaksiannya. Apa yang terjadi setelah saya kembali ke dunia ini, saudara. Silakan Pak Ismu. Shalom, selamat siang semuanya. Saya sangat berterima kasih sekali. Ini merupakan suatu yang ajaib yang pernah saya lihat selama seumur hidup saya. Ketika setelah seminggu kejadian Pak Erhan diangkat ke surga, teman saya dari Jakarta datang ke Bali. Saya ceritakan kejadian Pak Erhan, kejadian pada hari Sabtu. Teman saya ngotot pengen ketemu Pak Erhan. Saya bilang, gak mungkin, itu Pak Erhan pasti sangat sibuk sekali dengan kegiatan gereja, macam-macam. Tapi teman saya ngotot, pengen ketemu suami istri. Pada hari Minggu, pagi, saya belum telepon Pak Erhan. Saya ajak teman saya makan pagi di suatu rumah makan. Di sanalah saya telepon ke Pak Erhan. Di depan teman saya katakan bahwa, Pak, Bapak di mana sekarang? Saya tanya. Saya lagi baru selesai pulang gereja. Yang Pak Erhan katakan adalah, ini baru aja saya mau angkat telepon Pak Ismu, dia bilang begitu. Pak Ismu sekarang di mana? Saya ada di rumah makan A, begitu. Loh, saya juga mau ke sana, dia bilang. Wah, kebetulan kayak gitu, ayo Pak kita kemari, ini kebetulan ada teman saya mau cerita, ada curhat. Ketika Pak Erhan dengan Bu Erhan dengan Rifan sampai di sana, teman saya suruh untuk bercerita. Maksudnya ini loh, ayo kalau mau curhat silakan aja curhat sekarang. Nah, pada saat itu baru teman saya itu suami istri itu duduk di sebelah Pak Erhan. Baru mau ambil napas untuk mau cerita, saat itu juga Pak Erhan langsung bicara bahwa Anda sedang mengalami ini masalah ini. Dari A sampai Z dikumpas habis sama Pak Erhan. Dan saya sendiri yang mendengar tuh sampai tercengang, nggak percaya, dan teman saya itu sendiri pun sampai menangis suami istri itu. Jadi mereka sampai terheran-heran, kok tahu? Dia kira saya cerita, padahal saya nggak pernah cerita sama sekali. Dan apapun rencana dia, bisnis apa yang akan dibuat sama mereka itu pun Pak Erhan sudah tahu. Apapun yang ingin dilakukan, sampai isi hati mereka pun Pak Erhan tahu. Saya juga sampai tercengang melihat itu, saya juga terharu, mereka menangis, Tuhan sudah buka jalan bagi mereka. Sebenarnya mereka itu jarang sekali ke gereja di Jakarta, apalagi di Jakarta alasan jauh, macet. Sejak saat itu mereka rajin ke gereja dan keluarga mereka dipulihkan. Begitupun juga keluarga saya sendiri yang selama ini banyak mengalami permasalahan, Tuhan buka jalan, Tuhan sudah membuka apa yang selama ini tidak saya sadarin, tidak saya sangka, itu merupakan suatu bencana yang akhirnya dengan bantuan Bapak Erhan juga dengan Ibu, akhirnya keluarga saya dipulihkan. Terus terang sekali saya minta maaf kepada mama saya sendiri yang kebetulan datang saat ini. Saya tinggal di Bali, Ibu saya tinggal di Surabaya. Saya enggak bilang sama mama saya kalau saya sudah dibaptis tanggal 8 Oktober lalu. Tapi puji Tuhan setelah saya dibaptis ada damai sejahtera sekali di hati saya.
segala usaha, pekerjaan, rumah tangga saya pun semuanya sudah dijamin oleh Tuhan untuk suatu kesuksesan yang luar biasa. Tuhan menjamin hidup saya, Tuhan memberikan saya yang terbaik. Terima kasih. Haleluya. Ya, beri sorak-sorai Tuhan. Terima kasih Pak Ismu. Nah saudara, setelah saya kembali dari sorga, ada beberapa hal yang saya dapatkan saudara. Pertama, jangan pernah meragukan lagi bahwa sorga itu nyata. Yang kedua, Yesus Kristus selalu bertahta di sorga dan dia hidup. Berikutnya saudara, ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, pujilah dan sembahlah dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan rasa takut pada Tuhan. Sebab apa saudara? Ketika saudara memuji dan menyembah dia dengan sungguh-sungguh, maka pujian penyembahan saudara itu akan naik dan menyatu dengan penyembahan yang ada di sorga. Dan hal itu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika saudara menyembah dengan asal-asalan, maka penyembahan saudara itu tidak akan menyatu dengan pujian penyembahan yang di sorga. Hal itu sangat mendukakan hati Tuhan. Yang berikutnya saudara, ketika saya kembali di sorga, maka semua yang ada di dunia ini, saya rasakan tidak ada artinya saudara. Tetapi hanya ada satu yang paling berarti. Ketika kita mau mencari dan berebut sebanyak-banyak jiwa bagi Tuhan. Berikutnya saudara, semua harta kita, semua kekayaan kita tidak ada artinya saudara. Sebab semua yang termahal, semua yang terbaik, semua yang terindah, semua yang termulia, itu semua sudah ada di sorga dan disediakan bagi saudara dan saya. Pergunakan harta akan kita hanya untuk kemuliaannya, hanya untuk kemuliaannya. Saudara, ada 3 hal jika saudara mau dipakai oleh Tuhan. Pertama, satu hal ini harus ada dalam hidup saudara, yaitu penundukan diri. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Penundukan diri. 1 Petrus 2, ayat yang ke-18. Mungkin bisa ditayangkan ayatnya. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Saudara, berbicara tentang penundukan diri merupakan hal yang sangat mudah, tetapi mungkin sulit untuk dilakukan. Mungkin saudara bisa tunduk atau taat kepada orang yang lebih kaya, kepada orang yang lebih pintar, kepada orang yang mengasihi saudara. Tetapi bisakah saudara tunduk kepada orang yang lebih miskin, kepada orang yang lebih bodoh, kepada orang yang pernah menyakiti saudara? Jika saudara berkata, bisa, saya bisa, maka upahmu sangat besar dari surga. Hal yang kedua saudara, agar saudara bisa dipakai oleh Tuhan, saudara harus mengandalkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Saudara harus mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah saudara, jika saudara dalam kesulitan, siapa yang pertama kali saudara cari? Jika saudara mencari Tuhan, itu benar. Tapi jika saudara mencari di luar Tuhan, maka Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jika saudara baca di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5, maka ada 3 hal yang Tuhan kutuk. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang kedua, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang ketiga, terkutuklah orang yang hatinya menjauh dari Tuhan.
Ada 3 hal yang Tuhan kutuk. Nah, pagi hari ini saudara, saya mau berkata pada saudara bahwa saudara tidak perlu mengandalkan manusia. Karena manusia sama sekali tidak bisa diandalkan. Sebab apa saudara? Sebab kasih manusia bisa pudar. Kasih manusia bisa hilang. Kasih manusia bisa lenyap. Oleh sebab itu saudara, mau tidak mau, saudara harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Pagi hari ini, mungkin ada di antara saudara, saudara hidup dalam kesesakan. Saudara, datanglah pada Tuhan. Karena di surga selalu ada Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar, yang sanggup mengherankan bagi saudara. Allah yang pernah melakukan mujizat 2000 tahun yang lalu, hari ini Dia akan melakukannya lagi bagi saudara. Saudara yang lemah akan dikuatkan, saudara yang jatuh akan bangkit, saudara yang sakit disembuhkan. Amin saudara. Tuhan yang sama, Tuhan yang pernah membelah laut berau, Tuhan itu juga yang sanggup menolong saudara. Tuhan yang sama, Tuhan yang pernah memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ikan, 5 roti saja. Tuhan itu juga yang sanggup menolong saudara. Tuhan itu juga yang sanggup membela saudara. Amin saudara. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin saudara. Hal yang ketiga, jika saudara mau dipakai oleh Tuhan, saudara harus menggunakan rancangan dari Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Sekali lagi, jika saudara mau dipakai oleh Tuhan, saudara harus pergunakan rancangan yang datang dari Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, tidak ada satu rancangan pun di muka bumi ini yang bisa disejajarkan dengan rancangan dari Tuhan. Ada banyak rancangan yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini, tetapi tidak ada satu rancangan pun dari mereka yang bisa bertahan. Oleh sebab itu pagi hari ini saudara, tanggalkan, lepaskan semua rancangan yang sudah saudara rencanakan. Mulai hari ini, pergunakan rancangan yang datang dari sorga, rancangan dari Yesus Kristus, sebab rancangan yang datang dari Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia datang, dia memberikan satu masa depan yang cemerlang. Dia datang memberikan satu harapan yang besar dalam hidup saudara. Saudara tidak perlu tergoncang ketika semua tergoncang. Sebab Allah yang saudara sembah adalah Allah yang tidak tergoncangkan. Apapun keadaan saudara hari ini, masalah rumah tangga saudara, masalah keuangan saudara, masalah sakit penyakit saudara, masalah pelayanan saudara, saya mau berkata pada saudara, saudara jangan mudah menyerah. Saudara tidak perlu putus asa. Sebab Allah saudara sembah di sorga adalah Allah yang tidak pernah melupakan saudara. Allah saudara sembah di sorga, Allah tidak pernah menyerah untuk saudara. Oleh sebab itu, saudara jangan menyerah untuk persoalan saudara. Saudara adalah anaknya, sebagai anaknya, saudara pasti dipelihara. Saudara adalah anaknya, sebagai anaknya, saudara pasti ditolong. Saudara adalah biji matanya, sebagai biji matanya, saudara pasti akan dipelihara sebagai miliknya. Saudara sebagai ahli warisnya. Amin saudara.
pergunakan rancangan yang datang dari Tuhan. Sebab Dia akan memberikan kepada saudara satu rancangan hari depan yang penuh harapan. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. walau 10.000 Walau 10.000 rebah di kananku, takkan kau goyah, sebab Yesus sertaku. sekali lagi walau 1000 Di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. walau 10.000 rebah di kananmu, Walau 10.000 rebah di kananmu, takkan kau goyah, sebab Yesus sertamu. Saya minta pada saudara, saudara yang mau saja untuk didoakan, apapun persoalan saudara, saudara bisa maju ke depan. Bagi saudara yang mau saja, saudara bisa maju ke depan. Tidak peduli apapun persoalan saudara, saudara silakan cepat maju ke depan. Karena waktunya singkat sekali. Cepat saudara maju ke depan. Waktu hanya singkat sekali. Walau 1000 rebah di sisiku,